Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya. Eh, Hari ini kita akan belajar di subtema 2 pembelajaran 4 ya. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Siapkan berdoa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, sebelum kalian melihat video ini, kalian pastikan kalian sudah absen, sudah murojaah, dan sudah sholat duha. Untuk itu, kalau kalian sudah melaksanakannya, marilah kalian lanjut belajar di subtema 2 pembelajaran 4. Baik, anak-anak, dalam pembelajaran 4 ini ya terdapat dua muatan. Yang pertama, di muatan mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Membuat poster hemat energi. Sebelumnya kalian telah mengenal teks petunjuk ya. Kemarin yang Pak Bayu jelaskan di video, teks petunjuk dapat disajikan adalah dalam bentuk poster. Poster adalah karya seni ya, berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat poster yang menarik. Yang pertama perlu kalian perhatikan adalah satu, poster sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Dua, gambar atau tulisan dibuat sesuai dengan tema dan ukuran poster. Kemudian yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Ya, oke. Selanjutnya di sini adalah di muatan pelajaran PPKN. Yang pertama, poster pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, kita berhak memanfaatkan energi dan wajib menghemat penggunaannya. Ya. Kemudian yang kedua, ajaklah orang-orang untuk menghemat energi melalui poster. Poster dapat digunakan untuk mengajak masyarakat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Ya. Di sisi lain, sebagai poster itu sendiri selain dilihat keindahannya, bahwa poster itu memiliki pesan ya, memiliki pesan kata-katanya, yaitu tujuh pesannya apa? Untuk mengajak masyarakat dan orang-orang ya yang melihat poster itu untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Apa haknya? Haknya yaitu kita menerima, misalkan apa, memanfaatkan energi. Kemudian kewajibannya apa? Untuk menjaga energinya ya, untuk tidak menggunakannya secara berlebihan. Jadi antara hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan energi harus seimbang. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang poster dengan tema hemat energi ya. Ada hemat energi, sayangi bumi, hemat energi, ini menghemat energi air. Kemudian di sini ada menghemat energi listrik, di sini juga menghemat energi listrik. Nah, di sini juga. Nah, untuk itu sebelum kalian membuat poster, pastikan kalian membuat temanya dulu ya. Maksudnya temanya kan tentang hemat energi. Maksudnya buat kata-katanya dahulu supaya kalian nanti ketika mengerjakan posternya tidak bingung. Pilihlah kata-kata yang efektif, kemudian pilihlah kata juga yang singkat, jelas ya, tidak perlu panjang-panjang. Intinya kata-katanya itu tentang ajakan kepada orang-orang untuk menghemat energi. Oke, selanjutnya di sini ya ada yang namanya apa namanya di muatan IPS ya, pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang seperti kita ketahui itu ada dua, yang bisa diperbarui dan juga tidak bisa diperbarui. Ya, sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak, tidak boleh memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan. Oke. Nah, di sini kalian bisa melihat anak-anak ya. Kalian bisa melihat.
Nah, ada kegiatan ya, ada kegiatan sumber daya alam dan pemanfaatannya. Ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama, ada pertanian di penanaman padi, sumber daya alam yang digunakan, matahari, air, tanah, udara, kotoran hewan, kerbau. Pemanfaatannya, pertumbuhan padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Ini untuk matahari ya, sumber daya alam matahari. Nah, ini manfaatnya banyak. Pertumbuhan padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Air, mengaliri lahan pertanian, tanah, media tanam, dan sebagainya. Nanti kalian bisa mengepause video ini untuk melanjutkan membacanya tentang contoh-contoh. Nah, kemudian berikutnya di sini ada apa namanya tentang pembuatan ikan asin. Nah, di dalam pembuatan ikan asin ini eh, ada sumber daya alam yang digunakan, ada kayu, garam, panas, matahari. Kayu, bahan pembuat anyaman, tempat pengeringan ikan. Garam, mengawetkan ikan asin. Panas, matahari, untuk mengeringkan asin. Dan selanjutnya, nanti bisa di-pause videonya untuk apa? Untuk lebih jelasnya. Nanti kalian bisa mengepost videonya untuk membacanya. Oke, selanjutnya untuk apa namanya? Setelah kalian nanti membuat poster ya, kalian akan mengampanyekan ya isi poster tersebut. Nah, poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar atau disebut kampanye. Jadi kampanye itu menyampaikan kepada orang-orang. Nah, itu adalah yang disebut kampanye. Cara menyampaikan isi poster, yang pertama, pahamilah isi poster dengan baik. Bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Sampaikan dengan bahasa yang baik dan santun, serta tidak terlalu cepat. Nah, kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap penggunaan sumber energi. Hak menggunakan sumber energi sesuai kebutuhan. Kewajibannya menghemat energi. Baik, anak-anak, itu tadi sekilas tentang penjelasan Pak Bayu di pembelajaran 4 ini. Semoga apa yang sudah Pak Bayu sampaikan kalian bisa memahami. Kemudian nanti Pak Bayu akan berikan tugas di grup kalian seperti biasa. Pastikan kalian melihat video ini dulu untuk mendengar penjelasan tentang poster, tentang pemanfaatan sumber daya alam ya. Nah, nanti setelah kalian semua mendengarkan melihat videonya, menyimak dengan baik, setelah itu baru mengerjakan. Mungkin itu yang sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak Bayu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.